terdiri dari 4 dusun. Dan mohon maaf Pak Bupati, tadi ada yang sudah tua, ada yang belum, karena sistem tanamnya tidak sama. Sistem tanamnya tidak sama karena sawah kita adalah pada hujan. Jadi ada beberapa keluhan masyarakat kita terkait irigasi, terkait pengerasan jalan yang belum kami mohon bimbingannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara yang saya hormati Bapak Bupati. Ini memang kurang lebih ada dalam usaha kami yang ada di Mandesa yang mulai di desa Buanajaya ini. Alhamdulillah dalam usaha kami yang disampaikan tadi oleh laporan tadi kurang lebih 750 hektar. Ini sudah dimulai. Selanjutnya di dalam data yang kami dapatkan memang jaringan irigasi BBM tadi sudah diserah terimakan itu kurang lebih 252,60 hektar. Selanjutnya tadi yang saya hormati, yang selain DIT memang di sini ada beberapa yang keluar dari masyarakat sini, mungkin nanti ada yang disampaikan bahwa di dapur masih sangat kekurangan sekali, terutama jalan kami, jalan irigasi dan embung dan parit. Tahun ini memang di tengah seberang kita prioritaskan hanya yang di daerah yang kita mulai di daerah Sekali 1. Di Sekali 1 memang ada Sekali 1 itu desanya desa Bukit Pariaman. Ini full di sana, jalan wisata, jalan irigasi dan hormati kepala desa, para petani Gapoktan, kami menyampaikan terima kasih bahwa penyambutan tadi disambut dengan tari. Tadi kalau dinikmati tari itu seolah-olah kita berada di Banyuwangi. Jadi silaturahim pagi hari ini kami berharap tadi kita mulai ada beberapa titik yang kita panen. Tadi disampaikan bahwa pengembangan varietas ini yang baru ya baru dilakukan. Juga diberikan dukungan oleh beberapa teman perusahaan dari Kutai Makmur, JMB dan Pama. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang selalu kita diskusikan baik di balai desa, di sawah-sawah, sepatunya sampai tuh. Saya tegaskan kembali, mengingatkan kembali bahwa persoalan inti sawah-sawah di Kutai Kartanegara itu adalah persoalan pengairan dengan infrastruktur jalan usaha kami. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Karena memang hampir 80% sekian, hampir 90% itu sawah-sawahnya berada pada kawasan pada hujan. Jadi kalau musim hujan kelebihan air, kalau musim kemarau kekurangan air. Makanya kami membuat program 120 embung skala kecil itu
120 km jalan usaha kali ini dan beberapa kegiatan lainnya berupa bantuan peralatan itu adalah untuk menuntaskan persoalan yang dasar. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini seperti 2026 itu, kalau nggak salah hitungan saya, itu sekitar kurang sedikit saja 50 miliar. Kami mengalokasikan biaya untuk membangun embung kecil dan jalan usaha kami. Jadi sampaikan Pak Tito, dusun Pulau Mas ini baru mendapat sekitar 750 meter, belum sampai 10. Makanya itu yang selalu saya mintakan kepada Pak Tito dan timnya, update data dengan baik. Karena basis pembangunan kita ini adalah basis kawasan. Ada 5 kawasan yang Morakaman, Segulu, Tenggarong, Luah Bulu, dan Marangkayu. Itu yang kita sampaikan. Kita ingin memutuskan dulu percontohan 5 kawasan ini. Bisakah kita bekerja ini menyusun secara konsepsional dengan data-data yang akurat? Ini tadi, ini disampaikan di sini 755,5 hektar ini aktif tadi saya. Nah itu tadi belum terungkap berapa sih jalan usaha taninya, berapa jalan saluran irigasi. Tolong didata dengan baik supaya nanti kita bisa berbicara hanya kekuatan pindah ke sini, ditukar ikut ke sini. Pertanian juga ada memberikan untuk pembangunan saluran irigasi. Dari pemerintah kabupaten juga ada, dari perusahaan juga ada selama ini. Saya menerima laporan semua. Cuma ini kita belum pernah duduk sama-sama. Ini kita bicarakan dengan baik. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan mengundang musyawarah seperti oh ini membagi nih. Misalkan kalau bicara Kutai Makmur di dusun Pulau Mas ini, kalau kita meluaskan jalan usaha tani berapa ratus meter. Begitu juga JNB berapa ratus meter, begitu juga KAMA, kami membuka kabupaten. Itu yang selalu saya sampaikan dan saya inginkan bekerja seperti itu. Jadi nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, memang selama ini kita fokus untuk pengembangan bagaimana peningkatan sumber daya manusianya. Kita ada pelatihan, pembinaan, terus kita ada bersama untuk mendorong kelembaгаannya, terus bersama kita memberikan dukungan program kegiatan untuk budidayanya, meningkatkan produktivitasnya. Itu kita sudah berhasil semua di situ. Tetapi hilirnya, pasarnya kadang-kadang nggak kita urusi. Itu yang selalu kami ingatkan bahwa sekarang ini khususnya teman-teman perusahaan dan jajaran kami di pemerintah kabupaten itu sudah kami gariskan wajib beli berasnya juga beras lokal sudah negara. Seperti kalau teman-teman tahu di desa Sumber, Kecamatan Wakulu, ada BUMDes di sana, dimitrakan dengan beberapa perusahaan. Itu alhamdulillah sudah berkembang. Jadi berasnya sudah masuk ke modern. Semua perusahaan yang ada di sana beli semua ke BUMDes di desa Sumber itu, sehingga BUMDes ini sudah punya binaan kelompok-kelompok tani. Kemarin saya dilaporkan sudah hampir 50 hektar kawasan sawah itu dibina oleh BUMDes itu dari sisi permodalannya, bantuan pupuknya, pokoknya sampai nanti hasil produksi panen mereka lah yang beli itu. Ini yang ingin kami sampaikan terus, yang agar kepala desa masuki sektor ini sektor andalan. Ini sektor andalan, potensi sangat besar. Jangan dibiarkan bisnis ini orang luar yang masuk. Jadi selama ini berjalan, ada pihak-pihak yang dari kecamatan Marangkayu yang masuk ke Narong Seberang, Segulu, Morakaman di sana menangani bisnis ini. Kita hanya meratapi itu, makanya Pak Kades pikirkan itu, buatkan BUMDesnya, buatkan kooperasinya, kalau belum ada BUMDesnya, tanganin.
Saya pastikan teman-teman perusahaan pasti akan membuka diri. Karena nanti memang produksinya memang sudah berkualitas, bisa masuk bersaing dengan modern, mereka pasti beli itu. Begitu juga produk-produk kebutuhan pokok itu juga menggariskan terkecuali dia tidak diproduksi di berbagai negara, silakan bawa di luar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya kira hari ini kita hadir di sini, saya memastikan semua kita ingin berbuat, semua kita ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ini yang ingin kami organisir, kami lakukan bersama, sehingga kalau kita bersatu ini pasti akan ruang lingkupnya bisa menjadi besar. Jadi mudah-mudahan dari silaturahim ini nanti Pak Kades, persoalan di 700 sekian hektar di Pulau Mas ini bisa kita rampungkan 2023. Setuju ya? Jadi mungkin awal dulu nanti untuk Pak Tikno, Pak Fahmi waktu disiapkan datanya nanti, teman-teman saya gabungkan tolong dibantu nanti datanya. Karena kenapa? Kami menyadari bahwa data yang terhimpun oleh teman-teman saya di pertanian itu kadang-kadang ada kelemahannya. Karena saya beberapa titik yang diletakkan dalam usaha tani dengan salur irigasi itu saya temukan ada perdebatan antara teman-teman Gapoktan. Mau kami di sana Pak, kami maunya Kades dengan orang pertanian di sini. Perdebatan seperti itu belum selesai. Karena saya berkeliling, saya temui semua. Mereka menyampaikan curhatan kepada saya. Itu kalau dibangun sana Pak, ada yang gunakan hanya sedikit saja. Harusnya di sini letaknya. Jadi ada tarik-menarik seperti itu. Jadi saya berkesimpulan bahwa kita sendiri yang punya data ini tidak paripurna. Maka saya pesankan teman-teman saya di pertanian, ini kalau kalian data, istilahnya itu kalau saya kaidahnya ada plenonya, diplenokan walaupun dikumpul. Nah, ini ya datanya sekian, di sini kita buat. Ada pandangan lain, kalau ada pandangan lain dia harus disurvei lagi, dikaji lagi. Karena mohon maaf saya lebih cenderung menerima data-data itu dari para teman-teman kami Gapoktan. Kenapa? Karena mereka hari-hari di sini. Mereka hari-hari bekerja di situ, mata pencariannya di situ. Makanya kadang-kadang data yang disampaikan itu kalau belum ada informasi dari Gapoktan, saya belum bisa memutuskan di kabupaten bahwa anggaran sekian harus ditetapkan. Jadi yang pertama saya berharap persoalan datanya tolong diperbaiki kembali, diproses kembali dengan baik. Nanti yang kedua, lanjutkan silaturahim kita hari ini, mungkin nanti kita diskusi kecil lagi supaya nanti rencana 2023 ini kita bisa menuntaskan di dusun Pulau Mas ini yang lebih kurang 700 sekian hektar. Minimal dua hal itu, kita tuntaskan jalan usaha taninya, terus kita tuntaskan masalah pengairnya. Saya kira ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terima kasih. Tadi di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya. Jadi kalau berkunjung di pertanian itu masih ada tari-menari, berarti warga di sini happy gitu. Jadi yang penting tuh happy dulu. Kalau happy, insya Allah yang lain akan mengikuti. Tapi kalau bangun tidur udah kusut mukanya, udah nggak keruan dari pikiran, nah itu udah. Terima kasih Ibu KWT. Bukan Ibu KWT nanam ya, jangan tidak nanam. Nanti kalau mau bibit lombok, nanti ada Pak Tito yang bibit lombok. Jadi maksud saya tanam lombok di pekarangan KWT, buka lama di sekitar rumah-rumah nanam. Jangan sampai nanti ada di beberapa desa saya sedih. Makan lombok itu nunggu pedagang dari Samarinda. Kemarin saya sana datang, kami bentuk KWT-nya, diajari cara nanamnya. Makanya pesan orang tua kita itu, tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Itu orang tua kita seperti itu di Jadi saya berharap KWT di dusun Pulau Mas, Jaya ini gerakan.
untuk menanam. Karena kalau sudah ibu-ibu yang bergerak, bapak-bapak itu kalah. Karena ibu-ibu itu lebih kuat, lebih solid. Lebih solid. Saya terima kasih KWT, semangat terus. Nanti kalau ada bibit-bibit yang diperlukan, sampaikan sama Pak Kades. Nanti kita sediakan bibit-bibitnya. Terima kasih, saya kira ini ada yang mau disampaikan? Oh, ini tukang jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati beserta rombongan yang saya hormati, Bapak Ibu, undangan pada siang hari ini yang saya hormati. Langsung aja Pak. Pertama, saya selaku Ketua Kabupaten akan menyampaikan mana-mana yang perlu dibangun di persawahan kami Pak di Brawijaya. Jadi kalau jalan usaha kami setelah yang 750 itu selesai, 750 itu banyak orang yang nggak tahu Pak. 750 itu masuk ini tadi jalan masuk sawah tadi. Yang 750 masuk yang kita panen lagi. Itu 750 meter. Terus ada juga paret irigasi 908 meter, yang 500 meter itu di daerah saya sana Pak. Di daerah saya sekitar 500 meter. Terus yang 408 meter itu saya taruh di pompa air besar sana di RT 6. Jadi bentuk sawah di Brawijaya itu Pak, memanjang. Jadi benar satu hamparan tapi bentuknya memanjang muter Pak. Sini tembus Bukit Pariaman sampai tembus perbatasan sama Separi Kampung. Jadi kalau untuk JUD mungkin sekitar kekurangannya Pak. Kekurangannya setelah yang 756 meter itu selesai, sekitar kurang 6.000-an. Kurang lebihnya 6.000 meter selesai Brawijaya untuk jalan selatan ini. Untuk irigasinya yang paling kurang pasti sekali Pak. Karena apa, bentuk sawah kami panjang. Mungkin kalau 10.000 meter belum selesai Pak untuk Brawijaya. Untuk irigasi. Terus ada yang satu yang ingin saya tanyakan ke Pak Bupati tentang Kapur dulu Pak. Bukit Pariaman, Sukamaju semua sudah dapat. Sini sawahnya yang notabene terluas kedua Tenggarong seberang setelah Bukit Pariaman belum dapat sampai sekarang. Ketika saya ditanya oleh ketua kelompok tani, saya bingung Pak jawabnya. Karena apa? Bukit Pariaman sudah dapat, Sukamaju sudah dapat, Brawijaya belum. Kecuali Mula Warman. Karena pada waktu itu, mohon maaf Mas Bambang, pada waktu itu rapat ketua Gapoktan se-Tenggarong seberang itu yang tidak ada Gapoktannya cuma Mula Warman. Jadi kami berkumpul di BPBW Teluk Dalam. Jadi yang tidak ada Gapoktannya cuma Mula Warman pada waktu itu. Selain itu Pak, ada yang lebih sangat diperlukan oleh petani. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Kadis, bahwa kami perlu kombine. Itu yang sangat mau betul-betul. Karena apa? Jadi yang namanya tenaga milenial, petani milenial itu sekarang sudah nggak ada Pak. Terutama di Brawijaya, lebih mengejar ke yang instan, ke perusahaan. Jadi yang ada sekarang kan petani kolonial semua. Kolonial bukan milenial. Ya, kolonial yang ada. Jadi ketika waktu panen, kadang banyak padi yang Pak, tiklu Pak, apa bahasanya? Ketuaan tuh Pak, itu. Jadi kalau menurut hitung-hitungan, Brawijaya itu memerlukan kombine itu sekitar, kalau pakai 50 hektar aja berarti 14 Pak. Sementara waktu satu pun nggak ada.
kami harus lewat ke Kertabuana. Ya. Sekarang naik Pak ongkosnya itu, yang awalnya itu cuma 35.000 sekarang menjadi 40.000, bahasanya solar mahal. Itu Pak. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak tentang Buanajaya. Jadi kalau untuk DUD-nya sekitar 6.000 meter lagi setelah 750 itu selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dari saya dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, ibu-ibu KWT ada. Saya dulu boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bupati dan Bapak-bapak Ibu semua. Saya dari Posmordes Desa Buanajaya, ada satu hal yang saya sampaikan. Mungkin kalau Bapak melihat untuk musim ini kelihatan sangat bagus, tapi sebagai laporan Pak, sepanjang tahun 2021 ditambah awal tahun 2022, kami 200 hektar lebih Pak tidak panen, gagal panen, dan 50% diantaranya gagal total. Itu berarti kami kemarin itu pendapatan kami sangat dan kami sudah melakukan cek lapangan. Itu menurut kami penyebabnya itu ada dua Pak. Satu, curah hujan yang tinggi memang. Kemudian yang kedua, dam di Separi 1 di Bukit Pariaman, dam Sungai Separi itu rusak Pak. Nah, sampai sekarang itu belum diperbaiki. Ditambah lagi dengan sedimen sungai yang semakin menyebar, jadi air itu melimpah ke sawah-sawah kami. Nah, di awal tahun ini kami beberapa bulan yang lalu kami ketemu dengan Dinas Pertanian Provinsi, Pak Budi Harsono menyarankan begini, kalau memang persoalannya itu silakan bersurat ke Bupati, siapa tahu akan mendapatkan solusi yang lebih cepat, seperti itu Pak. Nah, kami saya tanyakan juga kemarin pada KTN Angkatan Laut Seberang bahwa beliau katanya sudah bersama Kabupaten Bukit Pariaman telah mengajukan proposal itu ke pusat. Jadi saya mohon Pak, kalau bisa masalah ini yang sangat urgent ini bagi kami itu bisa diprioritaskan lah Pak. Mungkin seperti itu. Karena kami dari kelompok tani kami sendiri itu 50% belum berani nanam Pak, terus terang. Jadi kami di Nikajaya itu hanya 50% aja yang berani nanam karena trauma dari tahun kemarin. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya di BKAD Pak, di BKAD Tenggarong Seberang 2 itu kami punya program pertanian wisata. Nah, tapi Pak sampai sekarang aturan untuk itu belum ada sampai sekarang itu. Jadi kami bingung, kami harus bagaimana. Jadi kalau bisa Pak di kabupaten tolonglah bisa dipercepat atau bagaimana regulasinya biar kami bisa melaksanakan program-program kerja kami. Gitu. Yang ketiga Pak, saya BPD dan kami besok itu hari Rabu akan melaksanakan rakor sekaligus undangan, jadi Pak Camat, Pak Kasih, Pak BPD, Pak Bupati semua. Kami mohon kehadiran siapa tahu di sini mungkin juga ada masalah-masalah dari masyarakat yang di BPD yang akan disampaikan. 3 hal itu Pak yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu KWT 1. Berarti kalau udah ada KWT clear ya, ingat nanti undang panen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Bupati, Bapak Kadis, Bapak Tikno, beserta ini dengan Bapak Kapolsek. Kami atas nama warga Dusun Pulau Mas, yaitu karena kami sering juga dapat telepon dari untuk pembibitan bawang merah itu Pak. Jadi bibit bawang merah yang kami terima sekarang tinggal sekitar 4 kilo Pak ya, untuk jangkauan 4 hektar. Jadi cuman kemarin infonya dari
dinas juga ada juga belanja untuk tahun ini, cuman untuk Tenggarong Seberang itu di BPP Teluk Dalam yang dapat 20 hektar. Jadi khususnya untuk Buana Jaya, untuk BPP Separe, untuk tahun ini kami melaksanakan yang untuk 4 hektar. Jadi insya Allah teman-teman juga kami sudah mulai nyemai Pak. Jadi mungkin sekitar tanggal 15 bulan 9 ini kami sudah mulai siap tanam. Jadi mudah-mudahan kami minta doanya dengan Bapak maupun Ibu supaya kita bisa lolos lagi kayak dulu kami nanam bawang merah. Hanya itu aja Pak yang bisa kami beritahukan, karena kami sering digerakkan dari dinas itu untuk menanyakan masalah bibit itu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Sudah dicatat petikannya? Komben 1 nanti. Iya, 2023. Soisan tuh baik-baik semua. Iya. Dan saya menyediakan anggaran aja Pak. Kalau kemarin balik berapa itu ada pasien itu 2023. Saya tuh gini Pak, terus malam-malam saya mikir terus. Saya ini kan 2 beban moral saya, jadi ketua KTNA Kutai Kartanegara, ketua KTNA kecamatan. Kalau kita ketemu di pertemuan KTNA kita bicara ini saja. Kita ketemu di sawah bicara ini kita juga gitu. Makanya saya sudah Pak Tikno, ini gimana pedang merah persoalan ini kan gitu. Setiap kita ketemu kita bicara ini, bicara tadi salur irigasi, jalan usaha tani, Alsinta, itu. Ternyata salah satu titik persoalannya duit anggaran pemerintah kabupaten itu nggak cukup. Jadi yang existing berapa kemarin Pak Tino? Lebih kurang yang 38.000 ya kayaknya. Di yang berada di 18 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan. Jadi memang salah satu persoalannya uang pemerintah daerah tidak cukup. Walaupun kemarin sudah hampir 15 miliar untuk beli kapur, Pak. Saya dikritik habis-habisan oleh pihak-pihak. Kenapa Bupati di Damansa menghabiskan uang puluhan miliar untuk beli kapur? Itu tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Mereka nggak pernah ngurus rakyat, Pak. Mereka nggak tahu apa yang dibutuhkan di sawah-sawah. Saya kan berjalan keliling. Selain saya berjalan keliling, dikuatkan lagi oleh kajian teman-teman dari Universitas Pulau Warman bahwa salah satu persoalan lahan sawah di Kutai Kartanegara itu tingkat keasamannya tinggi sehingga perlu kapur. Makanya saya jalan tuh saya tanya petani, kapur itu ada manfaatnya nggak? Manfaat Pak, sangat manfaat bahkan kurang ini. Kita sediain, tapi belum cukup Pak kapur ternyata. Kemarin dia Fatima ya, sampai 15 miliar belum cukup. Jadi intinya setelah saya merebut kekurangan uang, kekurangan dana, makanya saya berharap teman-teman yang dari Kutai Makmur, DMB, KAMA, tadi kan sudah didengar ini. Di sini kami tahun ini 750 meter saya mampu. Kalau misal Kutai Makmur hari ini Pak, kami 750 meter juga. DMB 750 meter juga. KAMA 750 meter saja. Berarti tambahkan sampai kalau selesai persoalan ini. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Bupati. Ya, jadi ada juga untuk pengembangan masyarakat kita yang ada di sini.
khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan, tentunya nanti ini kami akan komunikasikan bertiga Pak, baik PAMA maupun Jembayan dan kami Kutai Makmur, nanti kami berkomunikasi juga dengan kepala desa prioritas jalan mana yang harus kita bangun. Nah mungkin itu Pak Bupati, jadi ini dari perhatian kami Pak setelah kita bertemu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti 750 meter kali 3 kan? Kalau ini bukan cor Pak, ini hanya agregat saja. Jadi kalau memang cor itu kayak kami kaji memang kurang begitu. Lama 750 meter, kita makmum 750 meter. Nanti 2023 baru kita bicara lagi kan? Jadi untuk mengimbangi yang kami kerjakan ini, kalau 750 meter kami Pemda saja, kan belum kelihatan. Tapi kalau tambah lagi teman-teman 3 ya Pak ya, banyak ya. Nanti di Pak Kades bicarakan dengan teman-teman di mana titiknya. Nanti saya harus berikan aja Pak. Saya kira itu ya, jadi yang tadi Mas, saya kira mungkin nanti kita belajar kegagalan 2021 apa persoalannya. Memang di beberapa titik seperti di wilayah Kecamatan Purwabangun kemarin itu ada persoalan hama dan seperti itu. Tapi nanti dievaluasi namanya. Jadi berkaitan dengan saya menganggap ada pariwisatanya gitu ya. Jadi kalau pariwisata ya saya minta Pak Kepala Desa dulu ini kelolaan tingkat desa, Pordarwisnya dibentuk, nanti Pordarwisnya dilatih. Jadi kami hanya mendorong kalau ada promosi di desa silakan dikelola oleh pemerintah desa. Tapi kalau ada kaitannya dengan misalkan kawasan hutan, jadi Pak Kadis kita ada yang terjun di dalam, nanti kita naik untuk melihat kita lihat kalau di kawasan hutan kita coba komunikasi dengan hutan. Tapi harapan saya kalau ada potensi seperti ini dikelola. Jadi mulailah nanti Pak Kadis juga berpikir tidak hanya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tapi juga sudah berpikir bagaimana potensi yang ada di desa ini bisa dikelola sehingga mempunyai nilai tambah untuk penguatan desa, bahkan nilai tambah untuk usaha masyarakat di sekitar. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil, hal yang besar kita capai kalau kita mulai dari hal-hal yang saya kira itu undangan musyawarah nanti pertama tadi ya. Nggak ada air anonya gitu, botolnya. Oh, air botol. Mau Pak? Ini Pak, rasa gede tapi Pak. Nggak usah. Di ujung mereka buat usul ganti camat. Sudah sedikit usul Kasih Bu ya. di kantor di semua dinas. Usul minta ganti camat. Karena camat pernah ngurus rakyat Pak, pernah datang seperti itu. Tapi ini kan hanya saya terima, saya cross check dengan begitu. Jadi kalau datangnya udah hari apa Mas? Nanti kalau kamu nggak datang tak sudah saya. Saya kira itu apa Ibu KWT? Gak ada, angkat tangan nggak Pak? Nanti setelah ini baru nari lagi, Ibu KWT yang nari, baru disawer oleh Pak Didi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, kepada yang terhormat Bapak Camat Tenggarong Seberang, kepada yang terhormat Bapak Anggota Dewan, Bapak Didi, kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Pak Tekno, kepada yang terhormat Bapak Kapolres Tenggarong, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa. Hanya lindung tiang Ibu. Maju sini ya. Langsung aja, nggak makan. Kok kayak orang mau pidato. Pak, di sini saya mewakili KWT Cempaka dan saya ketua KWT Cempaka dan juga KTSA Kecamatan.
Di sini saya mau minta kepada Bapak Bupati pada poin Pak G. Saya mau minta alusista Pak. Langsung minta. Itu Pak, mau minta alat untuk Pak lahan kering Pak. Oh, kultivator Pak, enggak. Kita KWT punya lahan Pak, ya. Punya lahan ibu-ibu itu naik gerakan nanam sayuran, gitu kan? Mereka ya aktif Pak, setiap hari Minggu saya ajak kerja bakti itu aktif. Tapi kalau ibu-ibu diajak mencangkul itu kayaknya kasihan Pak, sama dia. Kalau ibu-ibu yang cangkul, bapaknya yang cangkul. Gitu. Tapi kalau mau menanam itu kan harus kita olah dulu Pak lahannya gitu. Kita punya lahan hampir 1,5 hektar Pak KWT itu kurang lebih gitu kan. Jadi rencana kita Dari catat Pak Tikno. Nanti tahun ini Pak Tikno ya. Tapi kalau nggak ada ibu-ibu datangi kantor Pak Tikno di Kendaro. Bawa semua KWT, protes Pak Tikno ya. Kalau kita tahu. Sudah ya habis. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, serta semuanya yang hadir pada saat ini yang dimuliakan Allah SWT yang saya hormati. Saya asli petaninya Pak, petani tomat dari sini. Sawah saya di sana. Ya, saya petani, jadi saya keluhan saya yang sehari-hari itu ya, yang sebelumnya mohon maaf kepada karena saya petani nggak berhubungan dengan Punya saya diambil orang sini. Dengan perusahaan, jadi nggak tahu. Jadi keluhan dari utama saya yang saya petani sering tanam borong di daerah lokal sana. Dan utamanya itu saya ketika air ada pengairan yang bagus, airnya bagus, itu mohon untuk perusahaan memperhatikan airnya. Kadang yang saya harap, takutkan ketika sudah saya kasih pengairan, airnya saya keluarkan dengan sembarangan seperti itu. Yang sudah itu saya lihat di daerah Blok A itu lumpurnya Pak. Jadi setiap saya menanam itu naik, tanahnya itu naik. Di sini saya sendiri seperti itu. Ya, itu satu ya. Yang saya harapkan itu untuk perusahaan mohon untuk seperti itu. Terutama ya. Karena tidak mungkin perusahaan ditutup. Harapan saya kalau bisa nggak usah ada perusahaan supaya pertanian itu bagus seperti dulu, airnya jernih. Jadi ketika banjir sebentar sudah 1 hari 2 hari sudah nggak keruh. Tapi kalau yang ini kadang nggak musim tanam juga keruh. Apalagi musim tanam ya kadang keruh, kadang enggak, jarang untuk benih seperti itu. Terus yang selanjutnya ya keluhan yaitu mungkin penghasilan sudah dibantu dari sama sini sana sini, bantu dari bibitnya, tapi hasilnya harganya tidak pas dengan karena penanaman untuk perawatan obat-obatan yang sudah mahal Pak. Jadi saya pengen untuk diperhatikan untuk obat-obatannya itu jangan setiap tahun naik. Untuk obat rumput saja sekarang yang dulu itu berbilang sekitar 60, sekarang bisa 120, 2 kali lipat itu. Itu yang saya masya Allah gimana petani. Makanya untuk tahun ini saya nyemprot hanya 4 kali, yang kemarin hampir 7-8 kali itu. Karena penyakit yang kemarin itu kuku. Jadi saya yang banyak putihnya Pak, untung saya semprotnya agak mending, dapat 27 karung itu 1 hektar dibagi 3 saya 2 bagian itu hanya dapat 27. Itu penyakit kuku yang dari sumber itu. Masuk kelompok juga. Ya. Jadi tadi kita bersepakat memang teman-teman perusahaan juga komitmen terhadap pengelolaan lingkungan itu pasti. Cuman mungkin ada faktor-faktor tertentu di lapangan itu juga pernah terjadi. Jadi memang mudah-mudahan dalam melakukan ini kita berkomitmen bersama bahwa teman-teman perusahaan juga beberapa aktivitas memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik, dan teman-teman kelompok tani juga pemilik sawah ini juga aktif nanti. Kalau tidak ada gejala apa-apa yang kelihatan berkaitan dengan kondisi yang perlu disampaikan tadi, tidak bisa mengganggu tanaman padi itu, khususnya kondisi pengairannya, cepatnya disampaikan.
Dapat disampaikan sebagai kepala desa itu tentang perusahaan minyak perusahaan. Karena memang ada kejadian tertentu bahwa kolam ekonominya ada kelemahan seperti itu ada sehingga mengalir ke persawahan. Ada di beberapa titik terjadi seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan obat-obatan